Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus LDK Ashifa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Dalam kesempatan video kali ini kami ingin membagikan informasi kepada teman-teman yang ada di rumah mengenai beberapa tips menjadi mahasiswa produktif di masa pandemi ini. Semoga video kami kali ini dapat menambah semangat dan menambah motivasi daripada teman-teman semua agar menjadi mahasiswa yang lebih produktif lagi di masa pandemi ini. Apa saja 8 tips tersebut? So, tetap lanjutkan video ini, tonton sampai habis dan selamat menyaksikan. Apa sih itu produktif? Kita mulai dari kata produktivitas. Produktivitas adalah sebuah ukuran untuk mengukur seberapa efisien seorang dalam bekerja. Bukan berarti melakukan hal sebanyak-banyaknya, yang mana justru melakukan sedikit hal yang dianggap penting. Baiklah, kita akan mulai 8 tips menjadi produktif. Pertama, jangan bergadang dan jangan bangun siangan. Kita membutuhkan energi untuk melakukan hal-hal yang penting. Tanpa tidur yang cukup, kita akan merasakan capek dan lemas. Kurang tidur akan membuat kita tidak fokus dan tidak termotivasi. Kita mengetahui bahwasanya setiap orang itu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Namun, rata-rata setiap orang itu memiliki kebutuhan tidur 6-8 jam setiap harinya. Salah satu cara menjaga pola tidur kita adalah dengan tidak menggunakan alat-alat elektronik seperti handphone, PC, laptop, dan lain-lainnya minimal 1 jam sebelum kita tidur. Layar laptop atau handphone mampu memancarkan sinar Blu-ray yang akan merusak kualitas tidur kita. Tips yang kedua adalah belajar membuat to-do list. Apa itu to-do list? To-do list adalah daftar kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. To-do list ini bertujuan untuk organisir hal-hal yang harus kita kerjakan. To-do list yang baik adalah to-do list yang simple, spesifik, dan fleksibel. Buatlah to-do list dengan rata waktu yang berbeda-beda, mulai dari harian, mingguan, dan bulanan. Lalu, berikan waktu yang spesifik untuk mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tips yang ketiga adalah menghindari multitasking. Jadi multitasking itu melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Mengapa multitasking ini harus kita hindari? Karena akan mengganggu kefokusan kita dalam satu hal yang utama kita kerjakan dan juga menghambat pengerjaannya hingga sampai selesai. Dan studi penelitian mengatakan bahwa multitasking ini menyebabkan seseorang EQ-nya menurun dan mengganggu emosional seseorang. Tips yang keempat adalah mengerjakan hal yang sulit terlebih dahulu. Energi kita memuncak saat kita bangun di pagi hari. Jadi, kerjakanlah hal yang sulit terlebih dahulu sebelum energi kita habis. Nah, setelah melakukan hal-hal yang lebih sulit, maka kita akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih mudah. Oleh karena itu, aturlah to-do list kalian untuk melakukan hal yang lebih sulit dahulu, baru hal-hal yang lebih mudah. Tips yang kelima yaitu mematikan semua gangguan dan distraksi pada saat kalian bekerja. Jauhkan diri kalian dari distraksi seperti sosial media, YouTube, game, dan juga distraksi-distraksi lainnya. Percayalah bahwasanya dengan menjauhkan hal-hal tersebut, maka pekerjaan kalian akan jauh lebih cepat. Lebih baik bekerja 2 jam tanpa handphone daripada bekerja 6 jam dengan handphone di tangan. Yang mana apabila pekerjaan kalian cepat selesai, kalian bisa memainkan dan itu justru jauh lebih efektif. Yang keenam, carilah waktu superhero. Setiap orang memiliki jam produktif yang berbeda-beda. Terdapat istilah early bird dan night owl. Early bird adalah orang-orang yang merasa dirinya paling termotivasi apabila bekerja di pagi hari. Sedangkan night owl adalah orang yang paling termotivasi untuk bekerja di malam hari. Setiap orang memiliki jam produktif yang berbeda, sehingga mulai identifikasi jam superhero kalian dan manfaatkan jam tersebut untuk bekerja. Tips yang ketujuh adalah olahraga. Menurut peneliti di Inggris, orang-orang yang berolahraga menjadi 21% berkonsentrasi, 22% lebih mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, dan 41% lebih termotivasi untuk bekerja. Nggak perlu melakukan olahraga yang melelahkan.
Bahkan, berjalan di sekitar komplek perumahan dan sekitar rumah pun sudah cukup membuat kalian fit untuk bekerja. Oleh karenanya, berolahragalah sekitar 30 menit sebelum memulai aktivitas. Oke, untuk tips yang ke-8 adalah membaca buku. Membaca buku? Males banget. Jangan begitu. Membaca buku banyak sekali manfaatnya loh. Mulai dari melatih otak, mengurangi stres, melatih memori dan imajinasi, dan masih banyak sekali manfaat lainnya. Yang terpenting adalah dengan membaca buku, kita dapat mengerti konsep dan cara berpikir orang-orang sukses dan para ahli di bidangnya masing-masing. Bill Gates, orang terkaya di dunia pun membaca satu buku di setiap minggunya. Dia berkata bahwasanya membaca buku adalah kunci dari kesuksesan. Jadi, itulah 8 tips dari tim Lembaga Dakwah Kampus LDK Ashifa yang akan membuat teman-teman yang menonton insya Allah akan lebih produktif di setiap harinya. Dan jangan lupa untuk berdoa di setiap awal kegiatan kita agar pekerjaan kita lebih mudah. Dan tak lupa juga sempatkan diri Anda untuk selalu beribadah sesuai agama yang kita anut. Karena alangkah ruginya jika kita hanya sukses di dunia tetapi tidak sukses di akhirat. Ibadah adalah hal yang penting dan paling utama yang harus kita lakukan, yang mana terdapat di perintah Quran surat Asy-Syura ayat 20, yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami berikan sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada satupun kebahagiaan di akhirat. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang hilaf, yang menyinggung perasaan teman-teman. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.